Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian tadabbur Quran, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah bisa kembali berjumpa bertatap muka di rumah Allah saat ini dalam rangka tadabbur memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat keberapa Pak Ibu? Ayat ke-22 belum selesai ya waktu itu ya? Oh iya, ayat 22 belum selesai. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah dan baca ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Ayat 22 itu kan berbicara tentang af'alullah, perbuatan Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umum. Sebelumnya ayat 21 perintah ibadah, kan begitu Pak Ibu ya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan siapa Rabb itu. Rabb punya kekhususan yang tidak bisa dilakukan kecuali Tuhan, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masalah penciptaan. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman Allazi khalaqakum. Masalah penciptaan itu mutlak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tak mampu menciptakan kan. Selain Allah mustahil mampu menciptakan. Kemudian apa lagi? Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang selain Allah tidak ada yang mampu menjadikan bumi itu tempat yang layak untuk tempat tinggal. Firasya, yang dibentangkan. Was samaa,
Begitu juga langit yang berada di atas kita binaan sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan air daripada awan tersebut. Fa akhraja bihi, yang dengannya tumbuh minas samarati, berbagai hasil-hasil. Bisa bentuk berbuahan, tanaman dan lain sebagainya. Rizqan, sebagai rizki lakum. Kalau tidak salah sampai sini kemarin ya. Baik, kalau tidak salah sampai rizqan ini. Belum kita jelaskan makna rizqan. Terakhir kita masih membahas tentang minas samarat. Baik, sekarang kita masuk pembahasan mengenai rizki atau rizqan. Rizqun yakni hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Sesuatu yang bisa kita manfaat itu rizki. Kalau orang Minang sebutnya rasaki. Ada yang nyebutnya reski. Ya. Jadi rizq atau bahasa Arabnya rizqun. Rizq itu sesuatu yang Allah berikan kepada manusia yang memiliki manfaat, baik secara langsung maupun tidak, baik kita sadari maupun tidak. Ya. Bermanfaat. Seperti kita bisa makan itu rezeki. Bisa bernafas rezeki. Bisa berjalan itu rezeki. Dapat ilmu rezeki. Itulah definisi rezeki. Sesuatu yang bermanfaat bagi insan, manusia dalam kehidupannya. Ya. Dan rezeki ini memiliki tingkatan. Rezeki yang paling rendah adalah harta, uang. Seandainya seseorang itu memiliki uang seluruh kekayaan seluruh dunia, maka di mata Allah tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Wa kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini fana, akan hilang. Ya, hidup sementara sifatnya, temporer. Itu rezeki yang paling rendah. Kemudian rezeki yang tertinggi adalah ilmu agama dan taufik untuk mengamalkan. Ini rezeki yang paling mahal. Ya, itu ilmu agama dan taufik untuk mengamalkan. Kenapa begitu? Satu orang punya ilmu, seandainya dia seumur hidup kafir nih Pak Ibu, teman di akhir hayatnya dia dapat ilmu. Apa itu ilmunya? La ilaha illallah. Itu aja ilmunya. Lalu dia bersyahadat dengan itu. Saya bersaksi bahwasanya tiada la ilaha illallah Muhammadun Rasul. Itu aja ilmunya, tahlil aja. Maka itu sudah cukup membuatnya pindah alam ke berikutnya menjadi taman-taman surga. Itu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada orang kafir sepanjang hidup, ternyata mau meninggal datang hidayah. Ilmu agama itu kalau kita dapat, maka itu bisa menjadi kunci masuk surga. Makanya itu rezeki yang tertinggi. Kalau kita bandingkan dengan material, kan begitu. Makanya dari awal saya katakan rezeki paling rendah itu harta duniawi. Kenapa? Mau binatang, mau hewan, mau orang kafir lah kasih. Diobral istilahnya. Seandainya orang itu punya sedunia ini emas, ya, maka sifatnya fana. Baralah katalognya makan, bara kadang mulutnya. Seluas apapun rumah yang dia miliki, berapa yang bisa dia tempati untuk tidur? 2 meter itulah panjang mah. Tingginya 1,5. Ya Pak Ibu ya. Seberapa banyak pun orang punya duit, ya, punya mobil, bara mau otok tak baunya sekali bau. Jadi dunia ini harta yang paling rendah. Tetapi orang berusaha mendapatkannya karena real, itu nampak gitu ya. Berebut, bahkan bisa saling bunuh gara-gara duniawi gitu ya. Sudah berapa tentara yang dikorbankan, raja-raja berperang, ya, negeri-negeri bertempur, darah yang tertumpahkan gara-gara dunia ini. Ya. Nabi SAW menyebutkan, "Lau anna dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin wa ma saqal kafiran al-ma' syurbatal ma'." Bukan. Seandainya nilai dunia ini, kata Nabi, di sisi Allah setara dengan separuh sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan dikasih minum. Karena murah itulah maka dikasih, diobral. Nah, makanya kalau orang, dan rezeki yang paling tinggi tadi apa? Ilmu agama. Terbayar.
nggak terbayarkan ilmu agama ini. Kenapa? Karena sekali orang punya ilmu agama, dia amalkan, kayak tadi ilustrasi yang sampaikan, maka sudah cukup ketika dia wafat, sebelum wafat dia syahadat, sudah cukup menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Kata Nabi, ini orang meninggal padahal sekalipun keningnya belum pernah bersujud. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah maksudnya ilmu ini, maksudnya annahu la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan kan, menghubungkan ada korelasi antara ilmu agama dan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya keluar rumah menuju majlis ilmu, Allah mudahkan dia masuk ke surga. Jadi ibaratnya kalau awak datang majlis taklim ke Bapak Ibu, seperti kita investasi kita sebenarnya. Investasi yang real. Nah, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Itu rezeki yang paling tinggi. Itu ilmu agama. Dengan itulah para nabi dan rasul diutus. Ya, sembarangan untuk menghantarkan ilmu agama ini, yang mana intinya Al-Quranul Karim diutus sebaik-baik malaikat kepada sebaik-baik manusia di setiap zamannya, itu nabi dan rasul. Bisa nabi dan rasul itu dengan kemuliaannya tumpah darah mereka untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menjelaskan agama ini. Ya. Nah, jadi inilah rezeki yang paling tinggi. Ini difahami oleh sahabat sehingga mereka hijrah meninggalkan dunia apapun demi agama. Sahabat muhajirin itu sampai cuman bawa baju nan talake di badan, padahal rumahnya, tanahnya, kendaraannya, emasnya ada di Mekah. Hijrah karena mengerti kekayaan yang akan didapatkan. Kalau secara logikanya kan tidak mungkin, ini kan ditinggalkan semuanya. Tapi mereka yakin, mereka allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka tinggalkan. Dan itu juga sebabnya di antara hikmah kenapa Allah sebutkan orang belajar agama itu seperti orang yang berbisnis kan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhallazina amanu, wa orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Mau enggak kamu bertransaksi, berdagang? Tijarah ma'allah, berdagang bersama Allah. Apa itu? Tu'minuna billah, ilmu tentang iman kepada Allah. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika seandainya kamu tahu, inilah yang terbaik kata Allah. Ya. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan, seandainya para raja, para pejabat tinggi, ahli dunia yang sibuk dengan dunia mengetahui betapa banyaknya dan betapa kayanya orang-orang yang hadir majelis ilmu itu, ilmu dibagikan, mereka akan meninggalkan jabatannya, hadir ke majelis taklim. Ya. Jadi rezeki itu jangan lagi kita punya istilahnya mindset rezeki itu hanya terbatas ke duit. Itu sangat rendah sekali. Rizki itu yang paling tinggi adalah ilmunya Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Ini rezeki paling besar. Dengannya kita bisa membeli kapling tanah di Sarugo. Dengannya kita terhindar dari azab yang membakar, itu Jahannam. Dengannya kita mendapatkan segala yang diinginkan. Walahum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya terdapat apa saja yang kamu. Seolah-olah gini loh Pak Ibu, orang yang beramal di dunia, beriman dan beramal soleh di dunia, kan kata Allah walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dunia di surga itu kamu bisa memperoleh apapun yang kamu inginkan, seperti orang dapat voucher gitu Pak Ibu. Ya. Saya belanja di salah satu supermarket di Padang, tidak sebut merek ya. Itu banyak poin ternyata. Setelah belanja langganan 3 tahun, 4 tahun tinggal di Padang nih, ternyata poin saya sudah ribuan. Tidak sadar Pak, karena pakai member kan. Ternyata karena poin saya itu banyak, itu ternyata bisa ditukar dengan benda-benda. Ada payung cantik, ada telur satu apa namanya? Salapiak ya. Nah, ada mainan anak-anak, ada boneka segala macam. Tinggal pilih Pak, karena voucher saya banyak gitu. Ini ambil semua. Syaratnya apa? Kita punya poin kan gitu. Itulah gunanya poin itu.
Poin kita adalah ikhlas, tawakal, sabar, salat, zakat, haji, umrah, jihad, riyadhah, zikir, itu poin-poinnya. Kata Nabi, siapa yang berzikir sekali subhanallah, Allah berikan ke pohon satu tumbuh. Gitu kan? Siapa yang memiliki amalannya begini, karena Nabi yang tahu kan begitu. Nah, itu yang disebut dengan rezeki. Jadi paradigma kita rezeki itu adalah ilmu agama. Ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan makna doa sapu jagat itu, orang nyebutnya doa sapu jagat itu. Apa itu doanya Pak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa yang dimaksud hasanatun fid dunya? Hasanah fid dunya itu apa? Al-ilmu wal ibadah. Ilmu agama dan ibadah. Itulah hasanah di dunia. Kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi hasanah itu bukan rumah, tanah, mobil, enggak. Itu orang kafir juga dapat. Itu ngapain kita doa? Benar enggak Pak Ibu? Nah, seandainya itu hasanah dunia, itu sesuatu yang mubahat. Punya tanah, punya rumah, mobil, silahkan. Itu mubahat istilahnya. Itu keperluan. Bukan substansi, bukan tujuan. Yang disebut hasanah yang kita doa sapu jagat itu adalah al-ilmu wal ibadah. Ketenangan beribadah didasarkan oleh ilmu. Dapat ilmu agama dan taufik untuk mengamalkan. Itu maksudnya. Makanya Nabi SAW kalau kalian mengatakan, beliau mengatakan, jika kamu melihat taman-taman surga, datangilah segera. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kuna sakinah paling kadang. Apa itu? Majalisul hilaqatul zikri. Majelis-majelis zikir dan ilmu. Nah, itu teman-teman sarugo. Baik. Nah, sekarang investasi nih. Kita datang majelis taklim ini sebenarnya adalah investasi yang pasti insyaallah taala. Baik. Itu masalah rezeki. Ya. Namun makanya rezeki yang rendah tadi itu, harta itu carilah, enggak apa-apa, mubahat. Keperluan dia perlu. Siapa yang enggak bilang enggak perlu uang? Perlu uang. Tapi jangan sampai dia segitu saja nilainya. Kita harus tingkatkan. Rezeki yang sifatnya mubahat tadi itu, uang tadi, niatkan untuk fisabilillah. Ya, beli mobil, belilah mobil Pak. Kasih Bu. Tapi pastikan mobil itu gunanya untuk fisabilillah. Untuk mengantarkan kita ke masjid, ke pengajian, membawa orang tua yang sakit atau membawa orang tua jalan-jalan, untuk sesuatu yang baik lah intinya. Barulah rezeki yang tadinya dasar di bawah bisa naik dia menjadi, karena dia ngikut kepada rezeki yang paling tinggi. Ya, silahkan dapatkan rezeki. Karena Allah sebutkan wabtaghu wa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli lillah. Ya, bertebaran di kami untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka inilah mindset ulama dahulu. Mereka mencari rezeki yang prioritas, maka dunia ikut. Kalau akan terbalik, mencari rezeki yang remah-remah, berkhayal dapat rezeki yang utama gitu. Nah ini. Maka tidak ada dunia disebut dunia pendidikan dalam literatur ulama zaman dahulu kecuali mereka mendekatkan anak turunannya untuk mendalami ilmu agama dulu. Itu rezeki paling kadang kaja lunak gitu. Nanti yang belakangan ikut rezeki dunia. Kalau sekarang enggak. Pendidikan itu kan dibisniskan. Sekarang orientasinya kan money oriented gitu, uang aja semua. Sehingga yang utama itu ilmu agama hilang, tidak didapatkan. Auzubillahi min dzalik. Itu rezeki. Baik. Namun rezeki yang disebut oleh Allah di sini apa? As-samarat. As-samarat rizqan lakum, sebagai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Itu samarat. Itu hal-hal yang dihasilkan oleh sebab-sebab adanya hujan tadi, tanah, bumi, semuanya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lakum bagi kalian. Ya. Baik. Ketika Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna rezeki, apa kata beliau? Wal ma'na fil ayati akhrajna lakum alwanan minas samarat wa anwa'an minan nabat. Dari air hujan yang turun itu, yaitu wasamaa'a binaan wa anzala minas sama', kami keluarkan bagi kalian berbagai macam hasil bumi, berbagai macam warnanya, coraknya, ragamnya, spesiesnya.
Buah-buahan itu banyak varietasnya. Semuanya rizqan lakum, sebagai ta'aman lakum, sebagai makanan bagi kalian. Ya. Ta'aman lakum wa alafan lidawabikum. Sekaligus juga pakan untuk ternakmu. Ya. Hal ini sudah dijelaskan panjang lebar di surah Abasa. Bagi ibu-ibu yang bapak yang ikut di pengajian Hakim juga, saya sedang bahas tafsir Abasa masalah itu ya. Anna sababna al-ma'a sabba summa shaqqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah itu. Sungguhnya kami telah mencurahkan hujan, benar-benar telah mencurahkan hujan. Nah, kami benar-benar telah membelah bumi, tumbuh daripadanya tanaman-tanaman. Wa ambatna fiha habba, kami tumbuhkan darinya di dalamnya biji-bijian. Wa 'inaban wa qadba, yaitu adalah anggur ya. Wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, zaitun dan juga kurma. Wa hada'iqa ghulba, dan tumbuh daripadanya berbagai macam hadiqah. Apa itu hadiqah? Taman atau kebun ya, gulba yang lebat. Wa fakihatan wa abba, dan segala jenis buah-buahan dan abba, sayur-sayuran atau sesuatu yang bermanfaat lah, itu tanaman. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai rizki dan kenikmatan, mata'an, bagi kalian dan bagi hewan-hewan ternak kalian, kata Allah. Baik. Itulah membeda, ayat ini akan menjadi pembeda mana orang mukmin dan orang kafir dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kalau seorang mukmin memandang sumber daya alam, baik itu tanaman, segala jenis hewan-hewan ternak, ya, itu rezeki dari Allah. Dia kenal ini rezeki iya, tapi ini datang dari Allah yang melazimkan dia untuk beribadah kepada Allah. Karena pangkal ayat itu apa? Pangkal ayat pembahasannya apa? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Jadi kalau orang makan, orang minum, tapi ujungnya dia tidak beribadah, dia tidak mengamalkan ayat 23 ini, 22 ini. Jadi dan makan dan minum itu niatnya harus dikaitkan dengan ubudiyah. Hal-hal yang sifatnya mubah, bahkan bukan hanya makan, tidur juga. Tidur itu diniatkan untuk, ya Allah besok saya mau berjihad. Jihad maksudnya bersungguh-sungguh dalam mencapai ridho Allah. Ya. Besok saya mau ibadah, besok saya mau sholat subuh, saya besok mau tahajud, besok saya mau mengaji, saya besok niatkan itu sebelum tidur. Maka tadinya ubudiyah yang tadinya perkara mubahah, perkara yang mubah berubah menjadi ubudiyah. Ya, karena ayat 22 ini tidak bisa dibaca sendirian, dia harus diikat dengan ayat sebelumnya apa? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Baik. Kalau makan hanya makan, minum hanya minum, mohon maaf binatang juga kan begitu. Orang kafir juga makan juga itu kan. Tapi yang membedakan adalah makan minum itu dari adah, dari mubah menjadi ubudiyah karena niatnya tadi itu. Baik. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sebaliknya ada orang-orang yang begitu zalim dan jahat ya. Siapa mereka? Orang yang justru dengan makan minuman, fasilitas yang Allah kasih, justru menyeru kepada selain Allah. Ini jahatnya orang kafir. Makanya di ujung ayat 22 Allah menegaskan ya ubudiyah itu ada wilayahnya gitu. Jangan sampai masuk wilayah terlarang ini. Apa itu? Taj'aluna lillahi andada. Kalian menjadikan ada selain Allah itu sebagai tandingan. Andad maknanya adalah jam'u niddun. Artinya sesuatu yang diseru, maksudnya yang disembah. Yang magia makan Allah, yang magia tampik bumi Allah, yang menaungi langit itu Allah juga, yang menciptakan kita juga Allah, beri rezeki kita semuanya Allah, menjaga diri itu semua Allah. Tiba-tiba dia cari Tuhan lain. Kan itu yang saya katakan, zalim itulah dosa paling besar dan tidak diampuni oleh Allah kalau orang tidak bertobat nasuha sebelum meninggal, kan begitu. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan kamu berbuat syirik, kata Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya syirik itu zalimnya sebesar-besar zalim.
Bagaimana mungkin engkau beribadah kepada selain Allah, sedangkan Allah yang beri kita makan, kan begitu? Yang menciptakan kita, yang beri kita rezeki, beri kita tempat, yang beri kita bumi dan langit dan sebagainya. Itu cari Tuhan yang lain. Itu seperti orang pacaran bertahun-tahun, Pak, 10 tahun pacaran, 8 tahun pacaran, ditraktir makan, diajak nonton bioskop, dikasih kalung, dibalian ame segala macam, pacar judulnya, Pak. Ampun nangicin pacar sebulan ada ya. Tapi anggap seperti itu gitu. Ada orang pacaran, investasi cowoknya kalau banyak gitu. Tiba-tiba tahun ke-11 dia kasih undangan buat cowoknya, ini undangan datang ya, saya nikah katanya sama orang lain. Gimana Bu perasaannya Bu? Tuh cowok tuh bisa gilo itu. Ya, bisa gila dia tuh. Jadi tidak ada artinya selama ini pemberiannya. Bukan Allah menuntut, bukan. Tapi berpikir tidak kita sebagai makhluk, kan begitu. Ya. Saya sering sekali ngasih analogi yang sama. Ya. Dengar tuh. Seperti orang yang anak yang didosakan orang tuanya dikasih makan, dibiayai semuanya. Dari ibunya ngandung dia, menyusui dia, beri makan dia, mengajarkan dia semua ilmu, cara ngomong aja ibunya yang ngajar. Bapaknya cari nafkah buat dia, banting tulang siang dan malam, pagi dan petang. Sampai anak itu sarjana. Lah sukses anak itu di umur 30 tahun lah kayu rayunya, kecil orang gayanya. Mohon maaf, kalian bukan orang tua saya. Gimana kira-kira Pak Ibu? Saya cari orang tua yang lain. Orang tua yang lain itu tidak pernah memberi dia kasih sayang. Ini halus sekali sebenarnya nih Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita. Sembahlah Allah. Kemana hatimu kamu palingkan, kata Allah. Allah katakan, ubudullah, berendahlah kepada Allah. Sembahlah dan taatlah kepada Allah. Condongkanlah hati itu, mana ibadah kan sudah kita uraikan panjang dan lebar. Cuma satu seharusnya yang ada di hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? Yang telah menciptakanmu yang tadinya kamu tak ada. Gitu juga orang-orang sebelum engkau, kemudian memberi tempat, beri bumi yang dibentangkan, langit yang dikuatkan sebagai naungan, air yang turun dari awan, lalu makanan segala macam, waktu, arah, tempat semua dikasih sama Allah. Dikelilingi, kalau saya sering bahasa saya begini, kita tuh dikepung oleh nikmat Allah yang tidak bisa kita pungkiri sama sekali. Bahkan ke titik terdalam diri kita, sampai ke atom-atom tubuh kita tuh penuh dengan nikmat Allah. Kan Allah sebutkan air di sini ya. Fa anzala minas sama'i ma'a. Tahu enggak setiap sel tubuh kita tuh 60-70% air. Dari mana itu asalnya? Kalau bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dengan kepungan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita cari Tuhan yang lain aja ya, Pak. Makanya ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak salah ya mengatakan fala taj'alu lillahi andad. Tolong, cikko jangan karajuan. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu andada. Andad jamak dari niddun. Nah itu. Niddun mana tuh? Mana si niddun nih? Baik, niddun. Mana lah niddun? Niddun itu artinya sesuatu yang disembah, sesuatu yang diseru awalnya bermakna itu. Ya. Tapi konotasinya ialah berhala-berhala atau yang disembah. Baik. Fala taj'alu lillah. Jadi ayat ini menjadi dasar haramnya menyeru berdoa kepada selain Allah dan berbuat syirik secara umum, ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik. Kita mundur sedikit dulu ke kalimat rizqan lakum, tadi ada satu pembahasan ya. Kata Imam Al-Qurtubi, kaifa utliqa ismur rizqi ala ma yakhruju minas samarati qabla tamalluk. Bagaimana kok bisa istilah rizki disandarkan kepada sesuatu apa saja yang keluar dari bumi sebelum ia dimiliki. Lakum itu kan untukmu, gitu ya. Maka dijawab, annaha mu'addatun li antum lak. Karena apapun yang di dunia ini telah dipersiapkan untuk bisa dimiliki oleh manusia. Ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang telah menjadikan apapun di muka bumi ini untuk maslahat manusia. Ya, jadi manusia di dunia ini memang sosoknya khalifah, pemimpin.
dia diberi fasilitas, yaitu bumi. Hewan silahkan sembelih, ya, silahkan diolah tanah. Intinya jangan berbuat zalim, itu saja. Jangan berbuat israf, berlebih-lebihan dan sangat berbuat zalim. Wa yasihu bihal intifa', maka boleh dia dijadikan manfaat, fa hiya rizqun. Itulah definisi rizki tadi saya katakan. Apa itu rizki? Al-intifa', pemanfaatan, sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Baik. Nah, ini berkata ulama sufi, wa qala ulama usufiyah. Saya sebut gitu, memang begitu Imam Qurtubi sebutnya nih. Jadi kalau ada orang yang sikit-sikit anti sufi itu aneh ya. Imam sekelas Al-Qurtubi aja banyak ngutip pendapat ulama sufi. Ada orang yang anti sufi padahal Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang mazhabnya Hambali itu yang sering dipakai oleh kalangan mereka yang suka bid'ah-bid'ahin tasawuf, itu mereka, Imam Ibnu Rajab itu saya khatam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, itu saya bahkan sidahnya khatam, saya ngajar kitab itu banyak sekali kalam-kalam sufi di situ, sufi yang benar ya. Kalau sufi yang sesat juga dikritik oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya waktu saya menjelaskan tafsir Abasa kalau tidak salah itu di Masjid Al-Hakim. Jadi jangan terlalu kita alergi dengan sesuatu yang seharusnya bermanfaat, kan begitu. Itu hikmah. Ya. Qala ulama usufiyah, berkata ulama-ulama tasawuf mengenai ayat ini. Apa kata mereka? A'lamallahu azza wa jalla fi hadhil ayah sabilal faqr. Ya Allah, halus sekali ya. Pada ayat ini Allah mengajarkan kita jalan agar merasa butuh dengan Allah. Jadi ayat ini sebenarnya kata ulama-ulama tasawuf, Allah lagi ngajarin kita bahwasanya itu kita nggak mungkin bisa lepas dari Allah. Bahwasanya kita secara lahir dan batin berhajat kepada Allah. Itu disebut dengan al-faqr. Faqr itu kan artinya butuh. Fakir miskin itu artinya orang yang membutuhkan, ya Pak Ibu ya. Dari kata faqr itu, orangnya disebut dengan fakir. Nah, kalau fakir dinisbatkan kepada dunia hina. Kalau fakir dinisbatkan kepada Allah itu mulia. Ini orang fakir pakai segala macam rumah, makanannya susah. Fakir jelek dia, konotasinya jelek di mata manusia. Al-faqiru ilal mal, orang yang butuh duit. Nah, orang yang hamba duit jelek. Hamba dunia jelek. Membutuhkan dunia jelek. Tapi kalau al-faqiru ilallah, wah bagus itu. Makanya ulama sering kan menulis-nulis namanya al-faqir ilallah fulan bin fulan, kan begitu. Ya Pak Ibu kalau baca-baca kitab atau para ulama tuh nulis tuh sering gitu. Al-faqiru ila afwi rabbil jalil katanya. Hamba seorang hamba yang membutuhkan maaf dan ampunan Allah yang Maha Mulia, kan gitu. Al-faqiru ila afwi rabbihil jalil. Al-faqiru ila Allah, kan gitu. Nah, saya baca kitab guru-guru saya dulu, ustaz-ustaz di pondok dulu kan, tulisan depannya al-faqir, namanya misalnya siapa ya? Amrullah misalnya ya. Nama beliau Amrullah bin kan? Bin Hasbullah ya. Tapi di atasnya ada tulisan al-faqir ilallah. Seorang hamba yang butuh, saya adalah orang hamba yang butuh kepada Allah, baru namanya di bawah gitu. Ya. Nah, ada ulama itu setahu saya nulis namanya di buku itu asy-syekh, enggak ada. Orang aja nulis asy-syekh itu atau al-imam. Ya, al-imam al-mujtahid hujjatullah gitu. Muhyiddin itu orang aja menambahkan. Kalau Bapak Ibu beli bukunya Imam Nawawi contohnya. Imam An-Nawawi itu kan ya kalau menyebut diri sendiri ya al-faqir ilallah. Tapi kalau kita baca buku-buku cetakan karangan Imam Nawawi modern di zaman sekarang yang terutama yang terjemahan, kan disebut itu Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kan begitu. Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, kan begitu. Apa artinya itu? Al-Imam jelas imam besar, ulama yang punya ilmu, cabang ilmu, disiplin ilmu, menguasai berbagai disiplin ilmu. Rujukan lah itu imam. Kemudian Al-Imam Al-Mujtahid, beliau memang berhak untuk berijtihad. Kemudian Muhyiddin, apa arti Muhyiddin? Yang menghidupkan agama, gitu kan. Nah, ketika Imam Nawawi pernah sekali tahu ada orang yang memberi beliau gelar Muhyiddin, marah beliau. Jadi kalau ulama sini nulis itu al-faqir ilallah, orang yang butuh kepada Allah. Baik, lanjut.
Jadi kata ulama sufiyah, a'lamallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati sabilal faqr. Pada ayat ini Allah mengajarkan kita jalan untuk merasa butuh kepada Allah. Tampe yang awak duduk kini ko Pak Ibu, aku kan bumi Allah ko. Kita keluar di atas kita langitnya Allah. Sudah makan tadi Pak Ibu? Halo? Sudah makan ya? Nah, dari mana itu makanan? Sintetik? Enggak ada, semuanya dari bumi itu. Cobalah makan plastik enggak segi pari, insyaallah segi pari itu. Makanan kan organik semua, artinya ditumbuhkan dari bumi. Segitu butuhnya kita kepada Allah. Ya. Jadi sabilal faqr. Wa huwa an taj'alal arda wita'a. Yang pertama, butuhnya kita pada Allah itu tempat kita nginjak. Enggak ada sampai mainjak, enggak bisa selfie foto-foto kan. Enggak sampai mainjak tuh jatuh gitu kan. Kenapa lagi? Kalau tidak ada bumi, tidak mungkin kita bangun rumah, bertempat tinggal, dan lain sebagainya. Tidak ada kendaraan. Jadi nikmat Allah itu terlalu besar, jadi susah kita lihat sekarang. Itu masalahnya apa ya? Karena terlalu banyak dan sifatnya repetisi, pengulangan harian, jadi biasa saja. Padahal kalau direnungkan itu luar biasa gitu. Kemudian apalagi was-samaa'a ghitha'an. Dan Allah menjadikan langit itu sebagai tutupan. Wal ma'a tiban. Seandainya tidak ada langit atau langit itu tidak dibina, dibangun oleh Allah, hancur kita Pak Ibu. Karena namanya sinar-sinar radiasi matahari itu berbahaya sebenarnya. Sinar matahari itu aslinya berbahaya sekali. Karena rahmat Allah tersaringlah sinar matahari itu masuk ke atmosfer kita, menjadi ramah dia. Seandainya ozon itu bolong semuanya, sekarang tidak ada atmosfer, itu benda langit seperti meteor itu banyak berjatuhan bumi, hancur bumi ini. Meteor itu ribuan kali kekuatan dari bom atom Bapak Ibu. Jadi meteor itu kan benda-benda langit yang terus berterbangan secara random kan. Terkadang dia masuk ke lintasan orbit, kadang dia masuk terjun ke planet. Cuman karena bumi ini dilindungi oleh lapisan langit yang bernama atmosfer, ya, sehingga meteor itu dari kadang segunung Singgalang itu Pak Ibu, masuknya ke bumi sih mengeteknya jadi talu piyuh. Habis dia. Seandainya tidak ada atmosfer, langit yang dibangun oleh Allah dengan kekuatan seperti itu, tentu gampu di punah manusia. Ya. Kemudian uniknya lapisan ozon di atmosfer itu juga menyaring, memfilter radiasi matahari, sehingga matahari yang datang ke kita ini kelembutan dari Allah Subhanahu itu Pak Ibu. Jadi matahari nanti boda wa akulah dalam bentuk yang sangat ramah ya bagi tubuh manusia dan ekosistem kehidupan di muka bumi gitu kan. Seandainya itu tidak ada, udah kanker kulit segala macam ya, terbakar kita. Baik, coba pagi-pagi kita keluar ketika ada matahari di jam 8, matahari kan sajuk tuh Pak Ibu ya, kaneka kulit wak gitu kan. Kita lihat begitu lembutnya kasih sayang Allah dengan si matahari sampai seramah itu sinarnya sampai ke kita gitu kan. Itu sebab apa itu? Was-samaa'a bina'an. Baik. Wal kala'a ta'aman, begitu juga dengan hasil-hasil bumi sebagai sumber makanan ya. Makanya dari ayat ini ulama menyebutkan nafkah yang wajib bagi istri itu apa? Tempat tinggal bumi itu, naungan langit, apa itu rumah, papan, kemudian pangan itu makanan gitu kan. Nah, wala ta'bud ahadan fi dunya min khalqi bisababid dunya, dan jangan kamu menyembah, masih kalam sufi ini, dan jangan kamu menyembah sesuatu apapun di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kamu sembah, ya, salah terjemah. Wala ta'bud ahadan fi dunya minal khalqi bisababid dunya. Jangan hanya karena duniawi, perkara dunia kamu ada yang kamu cintai, patuhi, taati, sembah selain Allah. Karena semuanya Allah menyediakan. Ya. Saya ngasih ilustrasi begini. Ada orang yang dikasih hadiah oleh temannya emas seberat 20 gram. Banyak enggak, Bu?
Tanya ya. Temannya ini di Jogja, ibu ini di Padang. Kata temannya, saya ada kasiah buat engkau gitu. Teman baiknya, bestie nih. Nah, teman akrab kayu lole gitu kan. Kemudian saya tidak bisa ke Padang nih, saya kirim aja lah lewat JND. Ya paket lah gitu, dipaketkan aja emasnya gitu kan. Ya. Sementara ketika paket itu kan pakai kurir. Pakai kurir Bu. Acek kurir paket, nanti di rumah ibu kan gitu kan. Pasti yang ngirim ini, karena ibu ini tidak pernah belajar online, pastilah yang ngirim ini siapa? Temannya di Jogja tadi, yang kayak ngirim berapa 12 gram emas tadi itu. Yang mengantarkan paket ini kurir. Dia tidak tahu isinya apa. Emas kah apa tidak tahu. Cuman tugasnya dia tahu mengantarkan. Dah sampai ternyata betul emas 20 gram 24 karat pula gitu kan. Berbentuk kalung atau gelang gitu kan. Sekarang saya tanya, mau kasih ibu kah kurir itu besar mana daripada yang ngasih di Jogja kawan? Baca roh terima kasih beda atau sama? Mana lebih banyak terima kasih hawa? Kepada yang ngasih kawan atau kurir? Kalau kurir baca terima kasihnya. Paling makasih yuk. Itu pun kalau tekan gitu kan? Kasih Pak, kasih Bang, kasih dah gitu kan? Nah, yang ke kawan gimana terima kasihnya? Kalau jumpa nanti sama kawan tuh gimana kita? Senyum, meluk pasti kan? Terima kasih banyak ya. Bisa bahkan bisa menangis karena emang lagi nggak ada duit gitu kan? Tapi 20 gram ameh. Tapi ameh 20 gram, gitu kan? Nah, begitulah ibaratkan kita kalau kita lebih banyak bersyukur kepada makhluk yang hanya menjadikan wasilah. Itulah bentuk orang yang pandai bersyukur, pandai dia terima kasih kepada makhluk, padahal makhluk itu hanya wasilah. Wasilah itu artinya kan perantaraan. Kau orang pandai terima kasihnya, tapi kepada yang sumber kebaikan asli dari sono, tidak pandai terima kasih. Nah jahat itu Pak Ibu. Coba renungkan Pak Ibu. Jahat kita. Nah, berarti kita tertipu dengan dunia yang tadinya dunia itu sarana untuk berubudiyah. Kita malah menjadikan tandingan selain Allah hanya karena kita mengambil sebab karena dia. Itulah makna sebagian dari ayat Allah SWT. Wala ta'bud ahadan fid dunya minal khalqi bisababid dunya. Sebab itu janganlah kamu sembah orang-orang atau janganlah engkau sembah siapapun yang ada di dunia ini yang karena dunia yang menempel kepada dia kan begitu. Jadi wasilah. Ya. Jadi kalau bab kita terima kasih ke orang, kita terima kasih ke orang tua yang mendidik membesarkan kita, berarti terima kasih kepada teman, keluarga, terima kasih kepada siapapun yang berjasa kepada diri kita, itu babnya muamalah. Babnya muamalah, interaksi yang juga Allah perintahkan. Jadi makasih ke orang tua, makasih ke saudara, makasih ke siapapun yang baik kita memberikan jasa ke guru. Itu terima kasih karena Allah yang perintahkan. Mustahil Allah memerintahkan kita terima kasih kepada sebab kepada wasilah tanpa Allah memerintahkan kita berterima kasih kepada sumber daripada kebaikan. Benar enggak Pak? Karena kasih sayang Allah nyuruh awak pandai terima kasih ke wasilah. Makanya mustahil kita tidak gimana bahasa susah membahasakannya. Apa yang di hati ambo di kepala ambo itu kadang susah diterjemahkan kita, dibahasakan verbal. Allah yang menyuruh kita berterima kasih kepada si wasilah, apakah tidak layak dia terima kasih secara lebih layak? Nah, itulah kira-kira. Jauh lebih layak lagi. Makanya ketika baca ayat tentang wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, baru setelah tauhid adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa orang tua kita harus birrul walidain? Kan begitu. Karena jasanya kan begitu kepada si anak kan begitu. Mustahil enggak? Maksudnya coba kita pikir, Allah menyuruh kita berbuat baik kepada wasilah makhluk orang tua, lalu kita menganggap tidak penting beribadah dan kasih selayaknya kepada yang menciptakan. Oh, harusnya lebih lagi kan begitu. Baik, fa innallaha azza wa jalla qad ataha laka ma la budda laka minhu. Dan Allah masih kalamnya sufi tadi ya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagimu apa yang kamu perlukan untuk beribadah kepadanya. Min ghairi minnatin fihi li ahadin 'alaika. Tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah saja, tidak ada selainnya. Nah, jadi sekarang mindsetnya berarti yang Allah ingin ajarkan kita di ayat 22 ini apa? Dunia ini dikuasai manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu intinya. Itulah makna khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah berarti? Manusia memimpin, menguasai bumi dalam rangka digunakan itu untuk beribadah. Dan sebaliknya. Kalau sebaliknya babayo gitu kan. Manusia ini dikuasai bumi, bukan menguasai bumi. Bukan menguasai dunia, tapi dikuasai dunia sehingga lupa kepada dikuasai dunia sehingga lupa kepada maksud dan tujuan penciptaan, yaitu ubudiyah. Kalau yang diajarkan di ayat 21 22 Al-Baqarah ini, bumi ini Allah kasih sebagai fasilitas untuk beribadah. Kita wajib menguasai bumi untuk beribadah tujuannya. Nah, itulah dasar kehidupan, itu dasar politik, dasar siasah Islamiyah, di mana seorang memimpin diamanahkan menjadi pemimpin suatu masyarakat komunitas, dia gunakan untuk kemaslahatan umat, dia arahkan umat kepada ubudiyah kepada Allah, dan dia sebagai pemimpin punya pimpinan tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah khalifah. Makanya khalifatul muslimin idealnya disebut khalifah itu apa? Mereka yang memimpin kaum muslimin dalam kemaslahatan kehidupannya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, dan pemimpin itu tahu bahwasanya dia punya pucuk pimpinan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu khalifah. Tapi kalau model-model Firaun dan yang semisalnya, dia merasa di atas, dia pucuk pimpinan, tidak lagi pimpinan di atas dia, maka rusaklah yang terjadi. Kerusakan yang terjadi. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Selama seorang pemimpin merasa dia punya pucuk pimpinan Allah, maka baguslah kepemimpinannya. Bahkan dia yang pertama kali masuk surga, imamun adil. Tapi kalau ketika seorang pemimpin tidak merasa dia punya pimpinan lagi di atasnya, itulah seperti Fir'aun. Yang ada itu kezaliman dan tangan besi, ya, kezaliman demi kezaliman. Baik. Jadi fala taj'alu sifatnya nahyun, larangan. Larangan berbuat syirik. Anda apa itu? Jamak dari niddun. Namanya akfa'an wa amsalan wa nuzara. Jadi ayat 22 ini sebenarnya mengandung makna tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha di mana itu? Fala taj'alu lillahi andadan. Itu la ilaha illallah, yaitu di ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum dan seterusnya. Itulah illallah. Baik. Ya, silakan Bu. Sebentar Bu, sebentar. Ya. Hidup dipencet di bawah dulu. Pencet bawahnya. Agak lama. Pencet bawahnya. Ya. Agak lama. Pencetnya agak lama. Pencetnya agak lama, tahan. Pencet tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai niat ibadah tadi Ustaz, saya ada juga belajar dari Ustaz Ijan dulu.
Tapi niat tuh sedikit cuma dari hari ke hari itu. Maksudnya itu mau tidur niat untuk ibadah tahajud itu ada. Tapi kegiatan-kegiatan lain kadang-kadang lupa pokoknya tidak terus menerus. Itu apakah bisa kita gabung aja paginya? Gabung aja maksudnya sehari itu kita niat untuk ibadah gitu. Iya, misalnya makan mie untuk meninggalkan ikatkan ibadah sehat bisa ibadah, tapi tidak seluruhnya gitu Ustaz. Ya bisa saja Bu, bisa saja tapi kurang ya. Makanya minimal kata Nabi apa? Kullu amalin zibalin la yubda'u bihi bi bismillah fa huwa aqta. Dalam riwayat Abtar, siapa yang memulai suatu pekerjaan positif tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat dan pahala Allah. Maka bobot baca bismillah itu sebenarnya bukan sekedar bismillah itu. Bismillah di situ ada bobot di mana kita niatkan ini untuk kebaikan, untuk amal soleh, kan itu bobotnya. Perbuatan yang mubah pakai bismillah. Saya minum bismillah. Di situ sebenarnya ada niat untuk dengan minum ini sehat, menjaga kesehatan untuk ibadah lain sebagainya, makan segala macam. Tapi kalau kita niatkan dari pagi bangun tidur kita niat sehari ini untuk beribadah, bagus, tidak ada masalah, cukup insyaallah. Cuman lebih baik lagi per single. Jadi itu namanya niat paket Bu namanya. Samanya puasa Pak. Iya, samanya puasa. Ini 1 bulan nih pakai mazhab Maliki itu. Mazhab Maliki itu niatnya paket. Ya. Takut lupa kan, sebulan aja. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahrin gitu kan. Sebulan gitu niatnya. Enggak apa-apa, sah menurut mazhab Maliki boleh. Ya kan? Tapi kalau Syafi'iyah kan lebih detail, per hari dia. Karena Ramadan itu ibadah memang 1 bulan tetapi dia per hari kan. Masalahnya kan karena kita batal sehari baru gantinya Bu. Kan sehari gantinya kan. Kalau ibadahnya paket batal 3 hari ganti sebulan. Karena dia bukan ibadah. Benar. Tapi dua-duanya mazhab tuh pakai aja. Saya dua-duanya saya pakai. Awal bulan saya pakai Maliki, per harian saya pakai Syafi'i, tidak ada masalah. Bagus-bagus saja gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi Bu? Kalau enggak kita lanjut ya. Satu lagi Ustaz. Bagaimana kita memandang orang, ini orang Islam, tapi dia menginjak-injak Al-Quran ini, gimana kita melihat? Ada di postingan WA banyak kirim-kirim itu Ustaz. Kalau orang kafir menginjak Al-Quran, ya udah dia kafir gitu kan. Kita wajib membela Quran kalau bisa, kalau mampu gitu kan di lokasi atau di mana. Tapi kalau orang Islam menginjak Quran, berarti dia dilihat niatnya apa. Kalau dia terpaksa misalnya, seperti yang terjadi di banyak penjara-penjara Amerika, penjara di Suriah sekarang itu yang baru itu, penjara apa istilahnya? Pokoknya yang dipaksa orang Islam untuk menginjak Quran karena dipaksa lah intinya, diancam pembunuhan, maka dia tidak berdosa. Bahkan mengucapkan kalimat kufur pun kalau dipaksa ditodong senjata, kalau dia digunakan itu karena terpaksa tidak ada masalah, dia tidak berdosa gitu kan. Pokoknya dia melakukan sesuatu yang merusak syiar Islam seperti menginjak Quran, meludah jadi dia boleh di situ berkata-kata tetapi dia tidak berdosa. Satu. Yang kedua, kalau dia niatnya menginjak itu menghina Quran, benar-benar dari hatinya niat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Murtad. Baik. Kemudian Allah SWT kita lanjut punya wa antum ta'lamun ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun yakni dan kalian mengetahui kata Allah SWT. Mengetahui apa? Mengetahui semua itu. Semua orang mengetahui bahwasanya Allah SWT menciptakan alam semesta. Bahwasanya Allah SWT yang menyediakan semua yang tadi kita sebutkan di ayat itu. Wa antum ta'lamun. Jadi jangan sampai kita benar-benar tahu bahwasanya ini nikmat dari Allah, menjadikan itu justru tidak menyebabkan kita tidak beribadah. Sedangkan kita mengetahui nikmat itu secara real. Ya, makan makanannya Allah, airnya Allah, tinggal di buminya Allah, di kolong langit Allah, kan kita tahu. Kita sadar itu semua. Ya. Wa antum ta'lamun. Namun sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksud wa antum ta'lamun itu, kata Imam Qurtubi, yuridu mal khassa fi anna Allah ta'ala khalaqal khalq.
Bahwasanya Allah SWT menginginkan ilmu khusus, wa antum ta'lamun, ilmu khusus di sini maksudnya. Apa itu ilmu khusus? Yaitu ilmu tentang pengetahuan bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Wa anzalal ma'a wa ambatar rizqa faya'lamuna annahu al-mun'im 'alaihim dunal andad. Itu maksud tafsirnya. Oh ya, terjemahin dulu ya bahasanya. Wa antum ta'lamun di sini maksudnya adalah, ini tafsirnya bagus ya menurut saya Pak Ibu. Kata beliau, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan tadi itu semua untuk bagi kalian, gitu kan, yang telah menurunkan air hujan, menumbuhkan rezeki. Kalian mengetahui bahwasanya yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Tidak ada orang atau makhluk apapun yang bisa melakukan itu semua. Ada enggak IO, event organizer, yang bisa mendatangkan air hujan, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit? Ada enggak? Enggak ada. Event organizer mana yang bisa menghadirkan suasana pagi? Coba. Enggak ada Pak Ibu. Maha pokok itu pagi itu mah. Benar enggak Pak Ibu? Sore ini, siang ini kadang pokoknya kalau jalan ke bumi. Berotasi, bumi yang diputar lah. Matahari yang diputar. Ya. Bensin auto saya kalau barang sebulan bensin kan untuk memutar roda auto saya kadang biayanya gitu. Makin kadang autonya makin banyak, autonya makin kadang lebih biayanya Pak Ibu. Nah, memutar auto saya benar biaya. Kalau bayangkan yang diputar ini alam semesta. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu itu kata Allah. Maka janganlah kamu menjadikan Anda tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan. Baik. Wa antum ta'lamun. Nah, sebagian ahli tafsir juga mengatakan ayyakunul maknanya adalah wa antum ta'lamuna wahdaniyatahu bil quwwati wal imkan. Sekarang kalian tahu bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu mampu menghadirkan ini semua dengan kekuatan dan kekuatannya. Lau tadabbartum wa nazartum, seandainya kalian mentadabburi dan memikirkannya. Wallahu a'lam. Kata beliau Allahu a'lam. Makanya Imam Qurtubi mengatakan menutup pembahasan ayat ini, wa hazihi fi hadza dalilun 'ala al-amr bi istimali hujajil uqul. Wajibnya setiap muslim menggunakan akalnya agar itu menjadi dalil kuatnya imannya. Wa antum ta'lamun, di situ dalil wajibnya seorang muslim untuk menggunakan akalnya untuk mencerna bagaimana ciptaan-ciptaan Allah ini bekerja. Gitu kan? Fi hadza dalilun 'ala al-amr bi istimali hujajil uqul. Nah, ini mazhab Ahlussunnah Bapak Ibu. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan dalil syar'i dan dalil aqli bersamaan. Sekali lagi Bu ya. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan dalil syar'i dan dalil aqli bersamaan. Apa itu dalil syar'i? Dalil yang berdasarkan petunjuk berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ditunjang dengan dalil aqli yaitu logika. Nah, sifatnya tunjang. Ya, kok tunjang lain itu mana? Sifatnya apa? Mensupport gitu. Tekan aku boleh tunjang. Baik. Tapi kalau jadi dalil syar'i di atas, baru dalil aqli mengikut. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah, dalil syar'i ngikut dalil aqli. Coba lihat. Jadi selama dalil syar'i itu sesuai dengan akal, baru diterima sama dia. Kalau tidak, bukan ditolak. Mu'tazilah bukan nolak, tapi ditakwil. Nah, ini masalahnya. Ditakwil supaya dipaksa ikut akal. Nah, gitu. Nah, ini Mu'tazilah. Ada lagi kalangan ekstremisme, itu ekstrem kiri itu. Ekstrem kanan, tidak pakai akal sama sekali. Pokoknya Quran hadisnya, tidak usah pakai akal-akal. Nah, ini juga ekstrem, tidak boleh. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah pakai dalil syar'i dan kemudian akal begitu, nge-support. Nah, jadi jangan sampai kita nggak pakai akal. Jadi bukan ekstrem kanan, bukan ekstrem kiri. Ya. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kalau dalil syar'inya gimana syaratnya? Itu harus sahih mutawatir itu hadis. Harus benar-benar kuat gitu. Jadi qat'i subut istilah dalam usul fikih. Nah, dalil aqli mengikuti dalil syar'i yang kuat tadi itu. Jadi mengalahkan. Baik. Kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Dan jika kalian berada dalam keraguan
terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Ini ayat ini amazing. Ini ayat luar biasa. Ya. Bisa ndak orang ragu dengan nikmat Allah yang tadi itu, Pak Ibu? Seharusnya ndak bisa. Ndak ada orang yang bisa menyaksikan bahwasanya nikmat tadi itu benar-benar dibutuhkan manusia. Tidak ada yang bisa membuat itu kecuali Allah Rabbul Alamin. Satu. Namun yang dimaksud wa in kuntum fi raibin di sini adalah bukan ayat tadi itu. Kita tidak bicara tentang ayat kauniyah lagi. Kita bicara tentang ayat qauliyah. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Qur'an. Jadi mimma nazzalna, apapun yang kami turunkan daripada wahyu yaitu kepada abdina hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ialah Al-Qur'an. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, Pak Ibu? Ayat 22, 23 ini apa korelasinya? Apa hubungannya? Ayo, coba. Apa hubungannya? Pemikiran manusia juga, Pak. Mikir, cara berpikirnya. Cara berpikir? Karena semuanya diniatkan, yang dua-dua kan semuanya kegiatan ibadah diniatkan. Kalau ketiga ini diajak kompromi untuk menafikan Allah. Baik. Jadi Allah SWT di ayat 22 23 ini menghubungkan secara tidak langsung. Allah menghubungkan, ini namanya munasabah antara dua bentuk ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kauniyah ciptaannya dan ayat-ayat qauliyah. Dua-duanya sumbernya sama, Allah SWT. Jadi kalau di ayat 22 Allah bicara tentang ayat kauniyah yang real, yang nampak, yang dimanfaatkan oleh kita sehari-hari, yaitu langit, bumi, makanan, tadi saya sebutkan air. Itu nampak, real. Siapa yang bisa membuat itu tadi apa? Siapa? Wahdaniyah siapa? Allah. Kemudian Allah yang sama, Tuhan yang sama yang menciptakan tadi itu segala kebutuhan manusia, yang menciptakan manusia tadi segala macam. Allah yang sama, Tuhan yang sama yang berfirman, yang menurunkan Al-Qur'an. Itu yang disebut dalam ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika engkau ragu juga, kalian ragu juga terhadap apa yang aku turunkan kepadaku, yaitu pada hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Berarti sumbernya sama. Allah punya dua tanda. Allah punya dua ayat. Ayat kauniyat itu ciptaan Allah, dan ayat qauliyat yaitu wahyu. Jadi untuk yang maksudnya Quran hak itu malul uqul, gunakan akal dalam tadabbur mencerna ayat-ayat kauniyat. Di sinilah hubungan antara pendidikan umum, pengetahuan sains, pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Ya. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina yaitu Al-Qur'anul Karim. Baik. Makanya tidak heran Bapak Ibu, orang yang ahli di bidang ilmu umum, kalau benar-benar jujur dia, ujung-ujungnya mereka tuh pasti ngaji Quran. Benar nggak Bapak Ibu? Ujung-ujungnya pasti mereka akan tunduk di bawah ayat-ayat Quranul Karim. Karena ayat kauniyat yang dia pelajari matang berjumpa dengan ayat qauliyat yang bersumber wahyu. Ya. Itu cek orang alam takambang jadi gugur, maksudnya itu. Ayat kauniyat bisa mengantarkan orang kalau tadabbur mutafakur kepada hakikat wahdaniyat, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu berbicara dengan hambanya perantaraan para nabi rasul itu wahyu. Nazzalna ala abdina yaitu Al-Qur'anul Karim. Baik. Di sini ada kata raib. Pernah ingat enggak kapan pertama kali Allah pakai kata raibun? Di awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat yang itu
ya zalikal kitab la raiba fihi itu keraguan di mana? Di zatnya Al-Qur'an. Kalau raib yang di sini di mana? Raibnya di mana? Di personal orang. Di personal orang. Qur'annya pasti absolut, tapi berarti tandanya apa nih? Belum tentu kepastian absolut kebenaran Quran itu ada di dalam hati seseorang. Benar nggak Pak Ibu? Allah mau gimana pun orang kafir yang Allahnya itu kebenaran mutlak. Mau orang ngomong kayak gimana tentang Allah, yang Allahnya maha wujud. Allahnya tetap ada, absolut, nggak akan terganggu dengan keraguan orang yang ragu. Kemuliaan Allah tidak akan tidak akan rusak dengan keraguan orang yang ragu, kezaliman orang yang zalim, kekufuran orang yang kafir. Yang namanya Allah absolut, nggak benar. Nah, ketika raib Al-Quran ini hilang, tidak Allah nafikan keraguan pada zat Al-Quran, dan dalam hati seorang insan hilang keraguan tetap terbenaran Al-Quran, yakin, disitulah dia dikatakan mukminin. Benar nggak Pak Ibu? Tapi kalau masih ragu tentang Quran, lalu nyambung seperti itu. Dan Allah tidak peduli, dan Allah tidak akan rugi. Mau orang ini ragu, mau orang ini kufur, nggak akan merusak kebenaran, kemutlakan, keabsolutas Tuhan. Nggak ada. Halo? Nyambung nggak? Nyambung ya? Ya. Jadi ayat apa tadi? Zalikal kitab la raiba fihi, itu raibnya Allah nafikan, kan tidak ada keraguan. Apa yang tidak ada keraguan? Al-Qur'an. Al-Qur'an ini pasti benar. Sekarang di ayat yang ini, wa in kuntum fi raibin. Keraguannya di mana nih? Kuntum, kalian, kata Allah. Manusia yang peragu kan gitu kan. Jadi kalau manusia ragu berarti belum connect dengan Al-Qur'an, gitu kan. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Baik. Ala abdina, ulama sepakat abdun di sini hamba. Siapa yang dimaksud di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak Ibu ya. Ulama itu detail sekali dalam membahas Al-Qur'an ya. Apa kata Imam Qurtubi ini? Bikin saya senyum-senyum seharian. Qala ba'duhum lamma kanatil ibadatu asrafal khisal. Ketika Allah menyebutkan ayat 21, ya, Allah menyebutkan ibadah itu sebagai amalan yang paling utama dan tujuan penciptaan manusia. Ya, Allah menyuruh ibadah kan di ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Beribadahlah kepada Tuhan yang telah begini-gini itu. Allah menyuruh kita beribadah di ayat 21. Di ayat 23 apa? Orang yang beribadah disebut apa? Abid atau abdun, ya enggak? Wa at-tasammi biha asyrafal khutat sama nabiyuhu abdan. Di ayat pangkal ayat 21 Allah menyuruh kita beribadah, dan di ayat 23 Allah sebut Nabi Muhammad sebagai hamba, orang yang telah sukses beribadah ibadahnya. Itu pun tidak ada pujian setinggi itu. Jadi yang benar-benar manusia di muka bumi ini, yang manusia sejati, yang sempurna manusianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah beribadah ayat dari pangkal 21, di ayat 23 Allah sebut dekake 21, 22, 23. Allah sebut pangkat yang tertinggi bagi seorang hamba, yang ibadah itu siapa yang Allah beribadah dan diakui ibadahnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi secara langsung nih ayat merupakan pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad. Ya. Pernah kita bahas perkataan kalamnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ubudiyah itu maknanya dia merupakan penghambaan. Ubudiyah makhluk dari makhluk kepada hina. Budak sianu, budak budak dunia, budaknya Raja Jawa, budaknya sinu gitu kan. Kalau perbudakan dinisbatkan dari makhluk ke makhluk itu penghinaan, konotasinya jelek, eksploitatif sifatnya. Kenapa? Karena si tuan mengambil kebaikan, mengambil jasa dan kebaikan pemanfaatan dari si budak.
Tapi kalau ubudiyah, perbudakan dinisbatkan dari makhluk manusia ke Allah, justru si hambalah yang mendapatkan manfaat dari Allah itu sendiri, dari tuannya. Makanya segala bentuk ubudiyah kepada Allah itu kemuliaan. Dan Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan gelar tertinggi, yaitu Abdullah. Subhanallazi anzala ala Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya. Siapa itu? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya lagi itu. Jadi satu-satunya manusia yang telah diakui oleh Allah hambanya Allah, yaitu Nabi dan Rasul itu Muhammad SAW puncaknya. Kalau disebut hamba Allah itu gini Pak Ibu, gambarannya begini aja. Kita ini benar-benar hamba Allah apa bukan, kan gitu. Tangan kita sudah menghamba belum sama Allah nih? Mata kita, telinga kita, waktu kita menghamba enggak sama Allah? Belum lagi Pak. Kita ini belajar jadi hamba Allah, masih belajar statusnya menjadi hamba Allah, gitu kan. Itu yang di musaji itu Pak Ustaz, infak hamba Allah. Itu doa tuh. Semoga benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Baik. Jadi ayat ini mengandung tahaddi atau tantangan kepada orang Arab kafir ya. Fa'tu bi suratin min mislihi. Datangkanlah oleh kalian satu surat saja min mislihi yang semisal sekualitas Al-Qur'an. Kalau ketika ayat ini turun, itu menantang orang-orang Arab Quraisy untuk membuat Al-Qur'an tandingan yang kualitas bahasanya itu setara. Ini baru aspek bahasa Bapak Ibu. Secara aspek bahasa saja dari zaman dahulu, padahal mereka puncak peradaban atau puncak kesusastraan Arab di zaman Nabi itulah. Tidak ada satupun orang Arab yang mampu mendatangkan frase atau prosa atau kalimat yang setara dengan Al-Quran. Tidak ada. Terakhir Ambo lihat posting, apalagi dari sisi yang lain. Itu baru dari segi bahasa saja, belum dari sisi sainsnya, dari segi matematikanya, fakta ilmiahnya, ramalan ke depannya, hikmahnya. Itu kalah. Makanya Quran itu disebut dengan mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Apa arti mu'jizat Pak Ibu? Hamba ingin tanya. Dites sekali-sekali. Apa itu mu'jizat? Tidak tepat. Apa itu mu'jizat? Sekarang saya tanya, dulu di zaman Nabi Musa, Bani Israel kan di padang pasir kehausan. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk minta air kan, mintalah pada Allah air gitu kan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Kami katakan pada Musa ya, ketika dia istisqa minta air untuk kaumnya Bani Israel, kami katakan pada Musa, pukullah tongkatmu itu ke batu. Batunya itu tahu enggak Pak Ibu? Bentuknya persegi 4. Dipukul dari atas oleh Nabi Musa dengan tongkat, masing-masing sisi itu muncul 12 air kan dalam Quran, isnata asyrata aina. 12 mata air. Batunya itu hajar yang maksud di ayat itu adalah bentuknya persegi, lumayan tinggi. Ya. Kemudian ketika dipukul oleh Nabi Musa, muncul air 3 saluran dari masing-masing sisinya. 3 kali 4 berapa? 12 ya, pas ya. Gitu kan? Itu mukjizat Nabi Musa. Kalau di zaman itu disebut mukjizat. Kalau di zaman sekarang bahkan kita tidak perlu tongkat Pak Ibu. Otomatis sekarang pakai apa namanya? Air pump otomatis kan. Jadi kalau dibuka ya ini masih kan gitu kan. Lebih canggih lagi. Apakah itu dikatakan mukjizat? Enggak. Mukjizat itu dari kata mu'jiz. Mu'jiz itu yang melemahkan. Mukjizat artinya hal-hal yang melemahkan manusia, menghadirkan hal yang serupa yang didatangkan oleh seorang nabi di zaman itu.
Jadi mu'jiz itu maknanya mu'jizah atau mu'jizat jamaknya, sesuatu yang melemahkan manusia tidak berdaya mendatangkan hal yang didatangkan oleh Nabi atas izin Allah tersebut di zaman itu. Nggak mandu manusia dong. Makanya Quran disebut mu'jizat abadi. Kenapa? Sampai akhir zaman pada kiamat tidak ada orang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Itu disebut mu'jizat, Pak. Ya. Baik. Jadi mu'jizat terbesar itu Al-Quranul Karim. Baik, kata Allah, fa'tu bi suratin min mislihi, datangkanlah sebuah surat. Surah itu dari kata sur. Surun. Sur itu artinya pagar yang tinggi. Sur itu artinya pagar yang tinggi untuk membatasi, namanya sur. Jadi orang itu kalau dulu bikin rumah pagar tinggi-tinggi itu seperti benteng gitulah, sur. Untuk membatasi, memisahkan satu wilayah dengan wilayah lain. Tanah ini dengan tanah yang lain. Ditambah tak marbutoh jadi surah. Jadi istilah dia, yaitu membatasi antara satu ayat Quran, kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lain. Itu namanya surah. Makanya dengan surah itu, dengan adanya surah, istilah surah, kita jadi tahu, oh ini surat An-Nas, ini surat Falaq. Kenapa? Pembatasnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini surah, ini kelompok ayat, ini kelompok ayat. Itu istilah. Jadi Allah menantang surah, fa'tu bi suratin min mislihi, datangkanlah surat yang sekualitas Al-Qur'an itu. Tidak ada orang Arab yang mampu secara bahasa. Terakhir saya dengar baca ada postingan orang menchat AI, chat GPT atau AI gitulah. Ada orang non-Islam, Nasrani kalau tidak salah, dia chat artificial intelligence. AI mampukah engkau komputer yang tercanggih menciptakan kalimat seperti Al-Quran? Katanya tidak mampu, tidak akan mampu. Jadi komputer yang canggih saja Bapak Ibu di zaman sekarang ini belum ada yang mampu mendatangkan kalimat sekualitas Al-Quran. Baik. Mislihi, haknya itu kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya Pak, silakan Pak. Halo, silakan Pak. Tidak apa-apa. Tadi nanggung, ya gimana? Baik, pembahasan takwa ya. Ini pembahasan sendiri lagi sebenarnya. Takwa itu kan takwa itu sudah dibahas para ulama dengan definisi yang banyak sekali Pak Ibu. Definisi takwa itu sangat banyak. Saya pernah membahas tentang definisi takwa ini ada 10 minimal definisi takwa itu. Syarah kitab Arba'in Nawawi. Tapi intinya satu aja. Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, karena mengharap ridho Allah, itu takwa. Secara istilah, secara bahasa takwa itu artinya cari selamat, cari pelindung itu artinya. Seseorang yang mengambil sebab untuk menyelamatkan dia dari suatu bahaya, itu yang namanya takwa. Ya, secara bahasa, secara istilah tadi itu dia berniat untuk mencari ridho Allah dengan cara apa? Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, larangan dan perintah, kan begitu, dan bersabar dalam musibah. Itu definisi takwa. Alat bantunya apa? Yaitu Al-Quran. Pasti yang memerlukan Al-Quran, yaitu syariah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi hudan, menjadi pedoman, guidance. Jadi tolak ukur berfikir, berzikir, ilmunya seorang mukmin itu harus berpedoman kepada Al-Quran. Jadi kalau mau ngaji tasawuf dia jauh-jauh apa? Quran itu agak lihat ilmu itu mah. Mau ngaji tasawuf lah, mau ngaji akidah, mau ngaji hukum dengan Quran bisa kita pelajari.
Tapi tentunya dengan penjelasan para ulama kan begitu. Kalau enggak ada penjelasan ulama ya enggak bisa paham kadang gitu kan. Jadi ngambang sih kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi Quran ini sumber segala, bahkan Quran itu bukan hanya dustur atau sumber hukum, tetapi habits, kebiasaan. Kenapa saya sebut kebiasaan? Karena Al-Quran ini salah satu tirakat, tarekat kita Pak Ibu. Ya. Nah saya sampaikan Imam Ibnu Rajab itu meriwayatkan sebuah asar ya. Berkata sebagian qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arif li muridin, kepada seorang muridnya. Kalau bahasa awaknya saliak. Apa katanya? Atahfazul Quran? Apakah kamu punya hafalan Quran? La. Kata beliau, takaji beliau kan, fa bima yatana'am? Bagaimana mungkin kamu akan menikmati lezatnya ibadah kalau kamu tidak punya hafalan Quran? Tidak punya pemahaman tentang apa yang kamu hafal itu. Maka mustahil orang bisa menempuh jalan punya habits yang bagus kecuali dia punya hafalan dan pemahaman Al-Quran. Nah, itu kalau orang berjalan dengan Quran itu otomatis Quran itu akan membimbingnya, kan gitu maksudnya Pak Ibu. Nah, itulah jalan orang yang bertakwa. Nah, jadi tasawuf itu sebenarnya adalah mengkaji isi Quran, hafalkan, jadikan itu mindset, pola pikir satu, dustur sumber hukum, kemudian juga habit, kebiasaan sehari-hari. Salat pakai Quran, tapi Quran yang bagaimana? Quran yang sudah dipelajari, kajiannya, tafsirnya, bahasanya seperti kajian kita ini. Itulah kan terpiara dirinya dari zikir, dapatnya seluruh ramalan tuh. Zikir dia dapat, baca tilawatul Quran dia dapat, ilmu dia dapat, hikmah dia dapat, waktu terlewati secara barokah. Doa malaikat dapat, termasuk juga syafaat Nabi. Gara-gara satu apa? Quran. Nah, kalau sudah bisa ke situ Pak, nah itu insyaallah baik. Tapi payah mapal Ustaz, dia apa pangka lupa ujung. Ujung lupa pangka. Tidak apa-apa ya. Doa kepada Allah gitu kan. Doanya ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat Al-Ahqaf 15, terutama yang udah umurnya udah 40 tahun ke atas. Siapa yang umurnya 40 tahun ke atas ini, Bu? Salah pertanyaannya. Yang di bawah 40 tahun. Kalau udah 40 tahun ke atas doanya ini Al-Ahqaf ayat 15. Surat ke-46.